Perkenalkan, nama saya Wiliana Tri Andini Nainggolan dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 34. Di sini, saya akan melaksanakan ujian praktik Bahasa Indonesia dengan membawakan artikel yang sudah saya buat dengan judul Budaya Sopan Santun yang merupakan jati diri bangsa, kini terancam oleh remaja. Istilah budaya seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, istilah budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu masyarakat atau kelompok. Secara turun-temurun, gaya hidup atau kebiasaan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Sehingga budaya bisa diartikan sebagai gaya hidup yang sudah dilakukan sejak lahir sampai tutup usia. Suatu budaya bisa mempengaruhi segala aspek. Satu di antaranya adalah kehidupan sehari-hari. Budaya sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Karena budaya sopan santun adalah suatu kebiasaan yang baik dalam berpakaian, bersikap, dan bertingkah laku. Namun demikian, di era sekarang ini nilai-nilai budaya kesopanan dan keramahan sudah mulai memudar. Padahal negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai sopan santun. Hal tersebut dapat kita ketahui dari kalangan masyarakat, terutama remaja yang cenderung kehilangan etika atau sopan santun terhadap sesamanya. Saat ini, banyak remaja yang tidak menghormati orang lain dalam berkata dan bertindak. Beberapa kebiasaan mulai ditinggalkan, diantaranya adalah budaya 5S. Apa itu budaya 5S? Budaya 5S adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian banyak juga kebiasaan yang sering diabaikan remaja saat ini, seperti halnya mengucapkan salam, mencium tangan kedua orang tua, juga membungkukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua. Bahkan sekadar mengucapkan kata maaf, terima kasih, permisi, dan tolong sudah mulai ditinggalkan. Bukti berkurangnya budaya sopan santun masyarakat Indonesia yang sedang gencar-gencarnya saat ini adalah perang di media sosial. Banyak orang, terutama remaja, yang berkomentar di media sosial dengan kata-kata yang kasar, tidak bermoral, serta menyakiti hati orang yang dituju. Hal tersebut langsung terbukti ketika Microsoft mengukur tingkat kesopanan pengguna internet sepanjang 2020. Hasilnya, Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei. Dengan hasil tersebut, Indonesia menjadi negara dengan tingkat kesopanan paling rendah di Asia Tenggara. Tak lama dari itu, bukannya sadar diri, masyarakat Indonesia malah berbondong-bondong menyerang kolom komentar akun Microsoft. Sampai-sampai komentar akun itu dimatikan. Lalu, mengapa budaya sopan santun pada remaja zaman sekarang mulai memudar? Adanya arus globalisasi dengan masuknya budaya barat ke Indonesia bisa membuat budaya sopan santun di Indonesia memudar, bahkan menghilang. Misalnya saja sopan santun dalam berpakaian. Saat ini banyak sekali remaja yang menggunakan pakaian terbuka. Remaja-remaja tersebut mengikuti gaya berpakaian budaya barat yang bebas dalam mengekspresikan pakaiannya, baik pakaian tertutup atau terbuka. Padahal remaja tersebut harusnya menggunakan pakaian yang sopan dan tertutup mengikuti budaya timur, yaitu budaya yang menjunjung tinggi sopan santun. Selain arus globalisasi, terdapat juga beberapa faktor lain, diantaranya adalah keluarga dan lingkungan pertemanan. Yang pertama adalah keluarga. Kerap kali orang tua kurang dalam memberikan pengetahuan karakter sopan santun pada remaja, sehingga menyebabkan minimnya pengetahuan sopan santun remaja tersebut. Kemudian yang kedua adalah lingkungan pertemanan. Terlihat ketika para remaja sedang berkumpul, seringkali kata-kata kasar keluar sebagai lelucon. Namun hal ini kerap menjadi kebiasaan yang tertanam, sehingga pada akhirnya hal tersebut menjadi gaya hidup bagi remaja. Dengan memudarnya budaya sopan santun pada remaja, maka jati diri bangsa Indonesia pun turut luntur. Inilah hal kecil yang dapat menimbulkan masalah besar. Jika terus begini, maka bangsa Indonesia harus rela menerima kenyataan bahwa budaya sopan santun akan terhapus dan jati diri bangsa Indonesia yang memiliki budaya sopan santun harus hilang begitu saja. Oleh karena itu, dengan melihat kondisi budaya sopan santun bangsa Indonesia yang terancam hilang, upaya guru dalam membentuk karakter remaja sangat diperlukan. Selain memberikan ilmu, seorang guru juga diharapkan dapat menanamkan budaya sopan santun untuk meningkatkan sikap sopan santun remaja di sekolah. Caranya adalah dengan penanaman agama,
proses belajar mengajar, bimbingan individual dan kelompok, serta keterlibatan orang tua. Selain guru, orang tua juga berperan penting dalam mempertahankan budaya sopan santun pada remaja. Namun saat ini masih ada saja orang tua yang menyalahkan sekolah ketika anaknya bertindak tidak sopan. Padahal, orang tua merupakan letak dasar kepribadian anak. Orang tua semaksimal mungkin harus berupaya meningkatkan sikap sopan santun anak, yaitu dengan cara menasihati atau memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Kemudian selain peran orang tua dan guru, hal yang juga sangat mempengaruhi bagaimana remaja saat ini menjaga budaya sopan santun adalah lingkungan yang sehat. Karena jika orang tua dan guru sudah mendidik dengan maksimal, namun remaja tersebut terjebak dalam lingkungan yang tidak sehat, maka hasilnya akan sia-sia begitu saja. Dan yang terakhir, remaja sendiri juga harus waspada terhadap arus globalisasi. Jika budaya barat memperlihatkan hal-hal yang negatif, maka remaja harus menghindarinya. Kita sebagai remaja bangsa Indonesia harus pintar menyaring budaya barat yang telah masuk ke negara Indonesia. Oleh karena itu, budaya sopan santun sangatlah penting bagi Indonesia. Untuk itu, marilah kita memulainya dengan membudayakan sopan santun dari lingkungan yang terkecil terlebih dahulu, selanjutnya di lingkungan sekolah, dan kemudian di masyarakat. Karena jika terus-menerus seperti ini, tidak ada perkembangan untuk mengembalikan budaya sopan santun serta tidak mampu mempertahankannya, maka semakin cepat budaya sopan santun akan terhapus dan jati diri bangsa akan menghilang. Demikian video artikel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.